Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ekonom muslimah. Nah anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan diskusi setelah kemarin saat pertemuan pertama kita mendiskusikan terkait pengenalan apa itu ilmu ekonomi. Pada hari ini insya Allah saya akan menyampaikan beberapa materi tentang bagaimana cara memilih yang baik. Karena kemarin kita sudah mendapatkan alasan mengapa kita harus memilih, mengapa kita harus mempelajari ilmu ekonomi. Nah pada hari ini kita akan mulai mempelajari, mulai mendiskusikan bagaimana cara memilih yang baik dan apa pola pikir atau dasar berpikir untuk kita melakukan pilihan yang tepat dan cermat. Oke anak-anak, bismillah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesuai yang sudah Ustazah singgung sedikit tadi, kita akan mempelajari tentang biaya peluang dan prinsip ekonomi. Sebelumnya, apa anak-anak sudah ada yang pernah mendengar terkait biaya peluang dan prinsip ekonomi? Oke. Untuk gambaran awal, biaya peluang dan prinsip ekonomi ini kita bahas setelah kemarin saat pertemuan pertama kita mempelajari tentang apa itu ilmu ekonomi, apa itu ilmu memilih, dan bagaimana dan kenapa kita harus melakukan sebuah pilihan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan pilihan yang tepat dan cermat. Nah, salah satunya adalah dengan mempertimbangkan biaya peluang. Apa itu biaya peluang? Langsung kita bahas bersama-sama. Coba anak-anak bayangkan, kalau kemarin kita bayangkan dapat uang jatuh 500 juta gitu. Sekarang kita make it simple, make it more simple. Semisal anak-anak punya uang 100.000 saja. Pilihannya akan semakin sedikit kan? Nah, dengan uang 100.000 ini, mungkin ada di antara anak-anak yang memilih untuk membeli buku, atau ada juga yang memilih untuk membeli pakaian untuk kegiatan sehari-hari. Nah, ketika anak-anak akhirnya memutuskan untuk membeli buku, maka kesempatan untuk membeli baju ini akan hilang. Disinilah nanti akan ada yang muncul, yaitu namanya biaya peluang. Begitu. Nah, biaya peluang ini muncul ketika kita dihadapkan pada pilihan dan kita memilih salah satu pilihan di antaranya. Oke, artian biaya peluang sendiri adalah biaya yang dikorbankan ketika kita memilih satu pilihan di antara pilihan yang lain. Jadi, pilihan yang kita pilih tentunya kita anggap adalah pilihan yang terbaik. Di sini, kita sebagai ekonom muslimah, insya Allah, akan mempertimbangkan biaya peluang saat kita akan melakukan pilihan. Tidak hanya mempertimbangkan keinginan kita saja, kan tetapi biaya peluang ini bisa juga kita gunakan sebagai salah satu faktor atau salah satu indikator untuk mempertimbangkan pilihan yang akan kita ambil. Begitu. Nah, di sini Ustazah ada contoh. Ustazah bacakan ya. Hani lebih memilih untuk memperdalam ilmu seninya dengan biaya 10 juta per bulan daripada bekerja di studio perfilman dengan upah 500.000 per hari. Oke, kita bahas bersama-sama. Nah, dari contoh soal yang di atas, pilihan pertama atau kita sebut pilihan A, Hani memilih untuk melanjutkan sekolahnya dengan biaya 10 juta rupiah. Padahal di waktu yang sama, Hani juga memiliki kesempatan untuk bekerja dengan upah sebesar 500.000 per hari. Kalau ini biaya 10 jutanya tadi per bulan. Pilihan yang kedua atau kesempatan yang kedua ini kita sebut pilihan B. Di sini Hani memilih untuk melanjutkan sekolahnya dengan biaya 10 juta. Maka biaya peluang atau biaya yang timbul akibat pilihan Hani memilih pilihan A adalah pilihan yang B. Ketika ditanya berapa biaya peluang
Berapa biaya peluang yang didapatkan Hani ketika melakukan pilihan yang A adalah 500.000 per hari. Kan tetapi karena pilihan yang A ini per bulan, maka kita samakan saja. Per bulan itu 30 hari. Kita tentukan di sini bahwa 1 bulan adalah 30 hari. Maka pilihan yang B ini kita kali 30 hari menjadi berapa? 500.000 dikali 30 hari jadinya 15 juta. Maka biaya peluang yang didapatkan Hani ketika melakukan pilihan yang A adalah 15 juta per bulan. 15 juta per bulan. Anak-anak sudah ada bayangan apa itu biaya peluang? Nah, atau mungkin ada di antara anak-anak yang bingung, Ustazah, biaya peluang itu berarti biaya kita sehari-hari kan? Ketika kita ingin membeli sesuatu atau memilih pilihan sesuatu, yaitu biaya yang sama aja seperti biaya sehari-hari kan Ustazah? Nah, ternyata biaya peluang dan biaya sehari-hari itu berbeda maknanya. Di sini Ustazah memberi poin-poin perbedaan utama biaya peluang dan biaya sehari-hari, di mana biaya peluang itu tidak melulu tentang uang, nilainya tidak melulu tentang materi, nilai nominal uang. Jadi tentang kesempatan dan banyak lagi. Penggunaan biaya peluang dalam aplikasinya di kegiatan kita sehari-hari itu bermacam-macam, banyak penggunaannya. Nah, di sini masing-masing orang memiliki biaya peluang yang berbeda-beda. Mengapa? Karena masing-masing orang memiliki situasi, kondisi, serta kesempatan yang berbeda-beda. Nah, di sini kita memahami bahwa biaya peluang itu hubungannya tentang kondisi dan kesempatan, tidak melulu tentang uang. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Nah, jadi perbedaan biaya sehari-hari dengan biaya peluang adalah ketika kita mengeluarkan biaya sehari-hari, kita tidak perlu mempertimbangkan pengorbanan kita pada pilihan lain. Kita juga tidak bisa menunda untuk mengeluarkan biaya sehari-hari ini, dan biaya sehari-hari ini merupakan prioritas kebutuhan. Gitu. Contohnya adalah biaya untuk kita sarapan, untuk kita membeli bensin untuk perjalanan ke sekolah misalnya. Nah, itu merupakan biaya sehari-hari yang tidak perlu kita bandingkan dengan pilihan atau kesempatan lainnya. Kita review sedikit tadi tentang biaya peluang. Yuk dicoba. Di sini ada Ustazah beri contoh soal cerita. Setelah tamat sekolah, Putri mempunyai 2 pilihan, melanjutkan studi ke perguruan tinggi dengan biaya 1 juta per bulan atau bekerja di perkebunan kelapa sawit dengan upah 100.000 per hari. Per hari ya, yang tadi per bulan, ini per hari. Nah, lalu Putri memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Maka besar biaya peluang Putri adalah, yuk mungkin anak-anak mau coba dulu. Di sini akan Ustazah coba terangkan. Kita coba terangkan lagi ya. Tadi pilihannya adalah Putri melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan biaya 1 juta per bulan. Padahal dia mempunyai kesempatan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit dengan upah, atau kita sebut pilihan B, 100.000 per hari. Maka dengan dipilihnya pilihan yang A, Putri kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pilihan yang B, yaitu sebesar 100.000 per hari. Atau tadi kita sudah tetapkan 1 bulan sama dengan 30 hari. Maka totalnya adalah 3 juta per bulan. Maka biaya peluang yang Putri dapatkan ketika dia harus memilih pilihan yang A adalah 3 juta per bulan. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang
bagaimana memilih dengan cermat, yaitu mempertimbangkan biaya peluang. Selanjutnya coba kita bahas apa yang mendasari anak-anak dalam melakukan kegiatan ekonomi atau dasar berpikir kenapa kita harus melakukan kegiatan ekonomi. Sebelum ke sana, kita coba singgung sedikit apa saja kegiatan ekonomi yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi ini adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Nah, seseorang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan ekonomi yang kedua ada kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut konsumen, yaitu bisa seseorang maupun sekelompok masyarakat. Oke? Nah, kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu kegiatan distribusi, di mana pengertiannya adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa yang telah diproduksi oleh produsen ke konsumen untuk dihabiskan atau untuk digunakan. Gitu. Nah, di sini akhirnya kita bisa membayangkan atau kita bisa mereview kembali kemarin kita melakukan pilihan dan melakukan kegiatan ekonomi itu karena apa? Karena kebutuhan yang tidak terbatas, akan tetapi ketersediaan pemuas kebutuhannya itu terbatas. Di sini akhirnya kita perlu mempunyai pola pikir atau dasar berpikir untuk melakukan kegiatan ekonomi agar lebih cermat dan tepat sesuai yang kita butuhkan. Nah, prinsip ekonomi atau prinsip sendiri pengertiannya adalah dasar berpikir. Berarti prinsip ekonomi adalah dasar berpikir seseorang untuk melakukan pilihan. Betul. Kurang lebih dasar berpikirnya adalah pengorbanan sekecil-kecilnya untuk hasil tertentu atau pengorbanan tertentu atau pengorbanan tertentu untuk hasil yang maksimal. Nah, prinsip ini berlaku di semua kegiatan ekonomi. Contohnya ketika di kegiatan produksi, produsen akan cenderung memilih biaya yang minimal dengan cara menekan biaya produksi contohnya, dengan harapan memperoleh profit yang diharapkan, dengan harapan memperoleh profit yang telah ditargetkan. Begitu juga di kegiatan konsumsi. Para konsumen atau contohnya kita sebagai masyarakat ketika membeli barang dengan harga murah, kita mengharapkan dapat membeli barang yang kita butuhkan dengan harga murah. Setidaknya barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kan tetapi ketika kita membayar dengan sedikit lebih mahal, maka harapan kita memperoleh barang dengan kualitas yang luar biasa. Dalam prinsip ekonomi, ada 3 pertimbangan yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan kegiatan produksi maupun distribusi ataupun konsumsi. Yaitu, yang pertama adalah skala prioritas. Masyarakat, atau misalnya contohnya kita ambil dari sisi kegiatan konsumsi. Masyarakat dalam melakukan konsumsi perlu juga memperhatikan skala prioritas atau mana dulu barang-barang dan jasa yang perlu dipenuhi sebelum barang atau jasa lainnya. Selanjutnya ada pertimbangan harga barang atau jasa. Nah, harga barang atau jasa ini juga nanti akan mempengaruhi yang terakhir tadi, kualitas barang atau jasa yang diterima. Jadi, 3 pertimbangan ini merupakan pertimbangan dalam prinsip ekonomi yang perlu diperhatikan di semua kegiatan ekonomi, baik di kegiatan konsumsi, distribusi maupun di kegiatan produksi. Selanjutnya, tadi setelah kita membahas tentang prinsip atau dasar berpikir, pola pikir seorang ekonom muslimah, selanjutnya kita juga perlu membahas alasan atau dorongan seseorang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, di ilmu ekonomi ada yang namanya motif ekonomi. Pengertiannya adalah dorongan
yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Motif ekonomi sendiri ini ada dua macam. Yang pertama, motif ekonomi yang pertama adalah motif ekonomi, di mana sifatnya ini mengharapkan atau dorongan dalam diri ini mengharapkan sesuatu yang sifatnya material, contohnya imbalan, contoh lainnya profit atau keuntungan dari penjualan, dan macam-macam. Dan yang kedua adalah motif non-ekonomi, contoh lainnya adalah membeli barang mewah hanya untuk menaikkan nilai sosialnya, status sosialnya. Di sini seseorang itu tidak mengharapkan imbalan materi atau yang sifatnya motif ekonomi. Kita membahas tentang prinsip dan motif ekonomi. Kita review sedikit. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan motif ekonomi yaitu di sini tidaknya Ustazah beri garis bawah untuk lebih diperhatikan ya. Yang A, ada menerima apa adanya. Yang B, ingin mendapat penghargaan. Yang C, ingin berkuasa di bidang ekonomi. Dan yang D, keinginan untuk dapat membantu orang lain. Betul sekali, jawabannya adalah A, menerima apa adanya. Dari pilihan yang B dan D kita coba lihat. Ingin mendapat penghargaan. Itu sifatnya bisa materi, bisa motif ekonomi maupun motif non-ekonomi. Karena ada juga penghargaan yang nanti mendapat imbalan hadiah uang dan sebagainya. Yang C juga ingin berkuasa di bidang ekonomi, berarti dia ingin meraup keuntungan lebih banyak, berarti dia masuk ke motif ekonomi. Dan yang terakhir adalah keinginan untuk dapat membantu orang lain. Nah, berarti ini kegiatannya ekonomi, akan tetapi motifnya bersifat non-ekonomi. Nah, tadi kita sudah membahas dasar berpikir dan motif seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya kita akan melihat aplikasi dari materi-materi yang tadi sudah kita bahas, yaitu adalah di sini pembagian ilmu ekonomi atau apa sih kegunaan ilmu ekonomi dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Bisa sambil dibaca bukunya. Di situ ada ekonomi deskriptif, ada ekonomi terapan, dan juga ada teori ekonomi. Sini coba kita bahas yang pertama, ekonomi deskriptif. Dari pengertiannya saja, ekonomi deskriptif merupakan aplikasi ilmu ekonomi dalam menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat sesungguhnya. Ekonomi deskriptif di sini menggambarkan bagaimana masyarakat itu melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya di sini menggambarkan tentang jual beli, tentang nanti proses dari produksi, distribusi, dan sampai ke kegiatan konsumsi. Di situ ekonomi dapat menjelaskan dan menggambarkan kegiatan masyarakat. Dan selanjutnya ada teori ekonomi. Teori ekonomi ini kita bagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pengertian dari teori ekonomi sendiri adalah kumpulan hukum di mana nantinya teori ini digunakan sebagai dasar kebijakan-kebijakan ekonomi yang nanti mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu masyarakat di negara tersebut. Teori ekonomi ini dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan makro. Perbedaannya merupakan di lingkup bahasan hukum atau kebijakannya nanti. Yang pertama, tadi ekonomi mikro, berarti bahasannya lebih kecil atau bahasannya lebih menyentuh kegiatan sehari-hari masyarakat. Contohnya di sini ada Ustazah sampaikan adalah kegiatan konsumsi, pasar, harga, itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Harga bahan pokok naik, harga cabai naik, contoh, atau tiba-tiba harga tomat merosot jauh akibat panen raya. Nah, ini merupakan kebijakan-kebijakan dalam teori ekonomi mikro. Nah, kalau untuk permasalahan atau bahasan di teori ekonomi makro, lingkupnya lebih luas lagi. Lingkupnya lebih tentang negara dan internasional. Contohnya adalah kurs mata uang negara, juga ada inflasi, atau ada juga tentang pengangguran,
Nah, jadi ini bahasanya tidak hanya lingkup regional atau lingkup yang lebih kecil, akan tetapi sesuatu yang menyangkut tentang masyarakat, tentang warga negara, ataupun misalnya perdagangan internasional, contohnya adalah utang luar negeri. Pembagian ilmu ekonomi yang ketiga adalah ekonomi terapan, di mana ilmu ekonomi di sini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan objek-objeknya. Contoh yang pertama, di sini ada ekonomi moneter. Nah, ekonomi moneter ini membahas tentang keuangan, membahas tentang kurs mata uang, membahas juga tentang bagaimana nilai uang terhadap mata uang lain contohnya. Dan yang kedua, ada ekonomi terapan untuk ekonomi publik. Di sini ilmu ekonomi digunakan untuk menciptakan kebijakan-kebijakan negara atau membantu pemerintah dalam memutuskan kebijakan mana yang sesuai dengan masyarakat saat ini. Terapan yang lainnya adalah ekonomi industri. Di sini ilmu ekonomi digunakan untuk membahas bagaimana persaingan antar perusahaan, ada juga bagaimana tentang upah minimum regional, dan bagaimana tentang kesejahteraan pegawai atau kesejahteraan buruh. Terapan ekonomi yang keempat adalah ekonomi internasional. Tentu saja dari judulnya internasional berarti berhubungan dengan luar negeri. Contohnya yang dibahas di ekonomi internasional adalah penetapan impor ekspor, penetapan tarif bea cukai, dan utang luar negeri. Ada lagi penerapan ekonomi yang kelima, itu merupakan ekonomi regional, di mana objeknya lebih kecil daripada tadi ekonomi publik. Ekonomi regional membahas tentang bagaimana kebijakan dalam suatu daerah yang lingkupnya lebih kecil, misalnya bagaimana pemerintah daerah menetapkan pajak daerahnya, bagaimana juga pemerintah daerah berkaitan dengan pajak retribusi dan sebagainya. Dan selanjutnya yang keenam, yaitu ekonomi terapan 6 dan 7, merupakan ekonomi terapan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Di sini ilmu ekonomi membantu pemerintah untuk menilai bagaimana sumber daya alam dan sumber daya manusia itu menjadi lebih optimal digunakan. Dan yang terakhir, ilmu ekonomi juga dapat digunakan masyarakat muslim atau yang beragama Islam, yaitu ilmu ekonomi syariah, di mana aturan-aturan ilmu ekonomi ini berdasarkan nilai dan tuntunan syariah. Ada yang penasaran tentang ilmu ekonomi syariah? Insya Allah, Ustazah akan membahas lebih lengkap apa itu ilmu ekonomi syariah dan bagaimana singgungannya dengan kegiatan kita sehari-hari di pertemuan mendatang. Setelah tadi Ustazah menjelaskan tentang penerapan ilmu ekonomi, di sini ilmu ekonomi juga dapat membantu anak-anak, juga kita sebagai masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah di kegiatan ekonomi sehari-hari. Metodologi ilmu ekonomi merupakan cara penyelesaian menurut ilmu ekonomi. Oke. Metodologi memiliki beberapa langkah atau tahapan penyelesaian. Yang pertama adalah mengobservasi dan teori. Selanjutnya merupakan identifikasi dan variabel hipotesis. Dan yang terakhir adalah asumsi dan model permasalahan. Jadi dari awal ekonom-ekonom terdahulu sudah membantu kita mengklasifikasikan permasalahan menjadi suatu teori-teori atau menjawab permasalahan kita dalam sebuah teori, entah itu teori permintaan penawaran, teori kebijakan publik dan sebagainya, sampai kita bisa membuat asumsi dan model. Salah satu contohnya adalah circular flow diagram permintaan dan sebagainya. Oke? Nah, coba kita review sedikit tentang kegiatan ekonomi tadi. Di manakah kegiatan berikut? Yang manakah kegiatan yang merupakan kegiatan ekonomi? Yang pertama ada A. Sony membeli semua buku dari uang tabungannya. B. Ida
menghabiskan uang jajannya untuk membeli bakso. C. Amin bermain sepak bola pagi sampai sore. Dan D. Nuri membeli makanan secukupnya pada waktu istirahat. Nah, betul sekali. Yang merupakan kegiatan ekonomi adalah yang A. Sony membeli bukunya dari uang tabungan. Karena kegiatan yang B, C, dan D adalah bukan merupakan kegiatan ekonomi. Oke? Nah, insya Allah selanjutnya seperti yang tadi Ustazah sudah singgung di penerapan ilmu ekonomi adalah ilmu ekonomi syariah. Nah, insya Allah minggu depan kita akan membahas lebih luas lagi, lebih lengkap lagi apa itu ilmu ekonomi syariah. Oke? Alhamdulillah, insya Allah sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebih tadi kita sudah membahas 1. Biaya peluang. Atau dari sini, semoga anak-anak bisa lebih cermat dalam memilih, tidak hanya mempertimbangkan keinginan atau kebutuhan saja, akan tetapi anak-anak juga bisa mempertimbangkan biaya peluang ketika melakukan sebuah pilihan. Selanjutnya juga kita tadi sudah membahas tentang motif dan prinsip ekonomi. Di sini anak-anak mempelajari tentang dasar berpikir dan juga alasan-alasan kenapa manusia melakukan kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir adalah pembagian dari ilmu ekonomi itu sendiri. Dalam materi ini, Ustazah berharap anak-anak dapat mengaplikasikan langsung ilmu ekonomi ini sesuai kegunaannya. Tadi ada ekonomi deskriptif, juga ada ekonomi terapan, di mana di situ dibagi lagi lebih menjurus, di situ dibagi lagi lebih lengkap dan lebih spesifik tentang masing-masing pembahasan ilmu ekonomi. Oke, insya Allah itu yang dapat Ustazah sampaikan. Terima kasih banyak pertemuannya hari ini anak-anak. Semoga sehat selalu, semangat ekonomi muslimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء